Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran Value Gratification Technique atau VCT pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Bersama saya Kintan Ayu dengan NIM 2011021 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja kepada pembahasan konsep model pembelajaran Value Clarification Technique atau VCT. Menurut Sanjaya, bahwa model pembelajaran VCT merupakan teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa. Sedangkan menurut Siswandi, mengemukakan bahwa Value Clarification Technique merupakan sebuah cara bagaimana menanamkan dan mengungkapkan nilai-nilai tertentu dari diri peserta didik. Karena itu, pada prosesnya, VCT berfungsi untuk A. Mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai. B. Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya, baik yang positif maupun negatif, untuk kemudian dibina ke arah peningkatan atau pembetulannya. Kemudian C. Menanamkan suatu nilai kepada siswa melalui cara yang rasional dan diterima siswa sebagai milik pribadinya. Terdapat 5 prinsip model pembelajaran VCT, yaitu yang pertama, penanaman nilai dan pengubahan sikap dipengaruhi banyak faktor, antara lain potensi diri, kepekaan emosi, intelektual, dan faktor lingkungan, norma nilai masyarakat, sistem pendidikan dan lingkungan keluarga, dan lingkungan bermain. Kemudian yang kedua, sikap dan perubahan perilaku dipengaruhi oleh stimulus yang diterima siswa dan kekuatan nilai yang telah tertanam atau dimiliki pada diri siswa. Kemudian yang ketiga, nilai, moral, dan norma dipengaruhi oleh faktor perkembangan, sehingga guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan moral atau moral develop dari setiap siswa. Tingkat perkembangan moral untuk siswa dipengaruhi oleh usia dan pengaruh lingkungan, terutama lingkungan sosial. Kemudian yang keempat, pengubahan nilai dan sikap memerlukan keterampilan mengklarifikasi nilai atau sikap secara rasional, sehingga dalam diri siswa muncul kesadaran diri bukan karena rasa kewajiban bersikap tertentu atau berbuat tertentu. Kemudian yang kelima, pengubahan nilai memerlukan keterbukaan. Karena itu, pembelajaran melalui VCT menuntut keterbukaan antara guru dengan siswa. Karakteristik model pembelajaran VCT. Karakteristik VCT sebagai suatu model pembelajaran sikap adalah proses analisis nilai yang sudah ada sebelumnya dalam diri siswa, kemudian menyelaraskan dengan nilai-nilai baru yang hendak ditanamkan. Adapun dampak pengiring dari model pembelajaran VCT yaitu yang pertama, inovatif dalam menanggapi masalah. Kemudian yang kedua, keaktifan dalam bekerja sama. Kemudian yang ketiga, pengendalian diri dalam penyelesaian konflik. 4. Kreatif dalam menganalisis suatu permasalahan. Dan 5. Sensitif dalam menanggapi masalah-masalah. Adapun sintaks model pembelajaran VCT menurut Tani Recha yaitu yang pertama, kebebasan memilih. Pada tingkat ini terdapat 3 tahapan kegiatan yang harus dijalankan, yakni yang pertama, memilih secara bebas. Artinya kesempatan untuk menentukan pilihan yang menurutnya baik. Nilai yang dipaksakan tidak akan menjadi miliknya secara penuh. Kemudian yang kedua, memilih dari beberapa alternatif. Artinya, untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif pilihan secara bebas. Kemudian yang ketiga, memilih dari beberapa alternatif pertimbangan konsekuensi yang akan timbul sebagai akibat pilihannya. Yang kedua, menghargai. Tingkat pembelajaran VCT pada kegiatan ini terdiri dari 2 tahap, yakni yang pertama, adanya perasaan senang dan bangga dengan nilai yang menjadi pilihannya, sehingga nilai tersebut akan menjadi bagian dari dalam dirinya. Kemudian yang kedua, menegaskan nilai yang sudah menjadi bagian integral dalam dirinya di depan umum. Artinya, bila kita menganggap nilai itu suatu pilihan, maka kita akan berani dengan penuh kesadaran untuk menunjukkan di depan orang lain. Kemudian yang ketiga, berbuat. Tahap terakhir dalam model pembelajaran VCT terdiri dari 2 tahap, yakni yang pertama, kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya. Kemudian yang kedua,
mengulangi perilaku sesuai dengan nilai pilihannya. Artinya, nilai yang menjadi pilihan itu harus mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.